Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, kita akan segera meninggalkan tahun 2025 yang hanya dalam hitungan kurang dari 1 bulan dan kita akan menyambut 2026 yang akan datang. Dan kita akan meninggalkan tahun 2025 ini dengan begitu banyak drama keuangan di kripto juga tentunya, di mana tanggal 10 Oktober itu adalah tanggal bersejarah di kripto karena itu merupakan tanggal yang di mana terjadi likuidasi besar-besaran dan ada sekitar 1, sekian juta trader itu mengalami likuidasi. Dan kemudian kita lihat di akhir Desember ini juga market masih belum melakukan pemulihan harga. Bitcoin masih di bawah 100.000, lalu beberapa altcoin juga dari kemarin jatuh juga belum sempat bisa naik sampai dengan sekarang Dan video ini dibuat tanggal 9 Desember 2025. Nah, gimana dengan tahun 2026 nanti? Apakah akan jadi tahun yang sangat baik atau tidak? Menurut saya pribadi, teman-teman, 2026 kemungkinan akan menjadi market bullish kembali untuk kripto. Nah, apa dasar dari saya mengatakan ada possibility yang sangat besar buat saya melihat market kripto itu bisa mengalami bullish di tahun 2026? Saya akan menjelaskan kepada Anda dalam video kali ini karena sudah ada 4 poin yang sudah saya rangkum dari berita-berita yang saya dapatkan. Dan akan saya jelaskan kepada Anda lewat video kita yang satu ini. Dan juga nanti kita akan lihat dari analisa teknikal khususnya pada Bitcoin saja. Dan kita akan lihat ada pattern nggak, ada pola nggak yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin di time frame besarnya, yaitu time frame daily. Dan semuanya akan saya sajikan di dalam video kali ini untuk Anda. Tapi sebelum saya masuk ke bagian penjelasan semuanya, saya akan ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatin signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada.
So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Yang pertama adalah QT sudah berakhir di tanggal 1 Desember 2025. Ya, dengan berakhirnya QT ini teman-teman, ini adalah kabar baik untuk kripto ke depannya. Karena QT itu pada dasarnya adalah pengetatan uang yang beredar. Jadi dengan uang beredar yang diketatin, maka kita akan melihat daya beli masyarakatnya turun, suku bunga juga dinaikin, dan sebagainya. Dan itu akan memicu orang tidak melakukan belanja pada aset kripto. Tapi kabar baiknya dari QT yang terjadi selama ini adalah Bitcoin ternyata all-time high, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin di tahun 2025 itu mengalami all-time high di angka 120 ribuan something. Padahal masih QT-nya masih berlangsung ya. Dan all-time high ini memang saya tahu itu dipicu oleh big money atau big fund yang melakukan pembelian besar-besaran, apalagi sudah ada ETF pada Bitcoin-nya. Tapi ya itu juga sebuah kabar baik di mana pada saat QT berlangsung ternyata Bitcoin bisa mencapai all-time high. Nah, sekarang QT sudah berakhir dan sudah diakhiri pada tanggal 1 Desember 2025. Nah, dengan berakhirnya QT ini, maka kebijakan untuk pelonggaran dari uang yang beredar itu akan semakin luas. Jadinya akan ada peningkatan daya beli masyarakat, terutama di Amerika sana, dan ini akan membuat mereka membeli aset-aset yang berisiko, salah satunya adalah pada aset kripto. Jadi QT ini adalah kabar baik buat dunia kripto, dan kita akan melihat impact-nya itu mungkin pada tahun 2026, disertai dengan beberapa impact yang lain ya, yang tentunya saya akan jelasin juga nanti setelah ini. Tapi yang pasti adalah QT ini adalah salah satu poin saya, dan saya ngelihatnya sih ke depannya bakal bagus untuk kripto. Dan saya optimis di 2026 dengan berakhirnya QT ini, kemungkinan besar kripto akan mengalami bullish. Ya, tapi tentunya kita akan lihat nanti ya teman-teman, karena semua ini masih berdasarkan prediksi. Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah dari FOMC yang akan terjadi pada hari Kamis yang akan datang, yaitu tepatnya di jam 2 pagi atau 2 dini hari. Kita akan melihat kemungkinan besar menurut saya pribadi sih, itu suku bunga tidak akan dipotong. Artinya akan bertahan di level yang sekarang. Tapi kalau kita lihat dari yang saya tampilkan di layar buat Anda lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari yang saya tampilkan ini forecast-nya malah justru akan membuat suku bunga itu dipotong ke level 3,5 sampai ke 3,75%. Nah, saya sendiri bertahan di 3,75 sampai dengan 4%. Ya. Alasan saya simpel, karena saya melihat ada berita sebelumnya di mana gubernurnya dari bank sentral di Amerika, yaitu Jerome Powell, itu mengatakan ada kemungkinan suku bunga akan ditahan pada akhir Desember ini. Jadi berdasarkan dari itu, menurut saya juga kemungkinan besar suku bunga tidak akan dipotong. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mungkin akan melihat adanya permainan lagi di market terkait dengan hari Kamis yang akan datang, dan juga beberapa hari seterusnya, dan itu akan ada penurunan pada market, ya manipulasi pada market yang akan terjadi, dan fear yang akan diciptakan oleh market lagi, dan itu akan membuat harga-harga kripto tuh kemungkinan kembali turun. Ya, tapi bisa aja itu terjadi hanya sementara aja, karena justru forecast ke depannya, kalau kita lihat dari tahun 2026, itu akan ada beberapa pemotongan suku bunga yang akan terjadi lagi. Jadi justru suku bunga ini akan terus diturunkan dan dibikin serendah mungkin. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah akan ada banyak orang-orang kaya atau orang-orang yang punya uang, itu memindahkan uangnya dari mereka menyimpan uang di bank dan sebagainya, itu akan dipindahkan untuk belanja pada aset yang lebih beresiko karena untungnya lebih besar. Soalnya kalau suku bunga turun kan mereka untungnya lebih kecil jadinya. Jadi mereka akan pindahkan pada aset-aset yang cuannya pasti yang lebih besar. Ya, jadi kita mungkin akan melihat impact dari FOMC dan pemotongan suku bunga ini justru akan terjadi pada tahun 2026. Kalau yang hari Kamis mendatang, kemungkinan kita akan melihat justru manipulasi
market yang terjadi seperti yang sudah-sudah, yang ya kembali digocek ya, kembali dibuat penurunan lalu dinaikin dan sebagainya. Jadi ya manipulasi market kemungkinan akan terjadi pada hari Kamis yang akan datang. Dan justru kita bukannya melihat pergerakan naik, malah kita akan melihat pergerakan turun lagi, lalu kemudian dinaikin lagi setelah beberapa waktu dari hari Kamis itu, teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah ini ya, berita tentang adanya stimulus dari Donald Trump kepada warga Amerika Serikat, dan ini adalah stimulus cek sebesar 1.000 sampai dengan 2.000 dolar. Dan ini akan dilakukan pada tahun 2026. Tepatnya kapan kita masih belum tahu karena masih berproses ya tentunya. Karena seorang presiden itu membuat kebijakan itu kan tidak bisa langsung saat itu langsung oke. Pasti akan ada persetujuan dari DPR atau Kongres yang ada di Amerika sana. Dan itu akan berlangsung ya, akan berlangsung, dan kalau memang akhirnya terjadi, maka kita akan melihat warga Amerika itu akan mendapatkan stimulus kurang lebih 1.000 sampai dengan 2.000 dolar per orang dewasa kalau saya nggak salah. Dan impact-nya apa terhadap market? Udah pasti adalah belanja dari warganya akan naik, dan again itu akan mendorong kenaikan harga dari aset kripto. Ya, karena biasanya orang kalau udah cenderung dapat duit, ya biasanya tangannya gatel untuk melakukan belanja. Ya, belanja bisa untuk kebutuhan sehari-hari, kalau ada yang pintar, dia bisa belanja buat investasi. Ya, salah satunya adalah mereka bisa belanja pada aset kripto, dan itu akan mendorong terjadinya inflow money di dalam kripto, dan itu akan membuat harga kripto itu kembali melakukan kenaikan. Jadi, adanya QT yang pertama, terus kemudian adanya pemotongan suku bunga, dan kemudian stimulus yang akan membuat warga Amerika punya uang untuk belanja. Nah, yang keempat itu adalah mengenai yang QE, teman-teman ya. Jadi dengan pemotongan suku bunga yang terus diturunkan, terus kemudian pelonggaran dari uang beredar dan sebagainya, itu akan membuat kemungkinan besar QE juga akan terjadi di tahun 2026. Nah, QE ini apa sih? Jadi QE ini pada dasarnya ada kebalikan dari QT. Ya, QT itu kan tightening, berarti pengetatan. Justru kalau QE atau quantitative easing itu justru akan membuat pelonggaran terhadap uang yang beredar. Dan pemerintah Amerika kemungkinan besar akan mencetak uang. Ya, dengan memberikan stimulus cek tadi sebesar 1.000 sampai 2.000 dolar, kemungkinan besar pemerintah Amerika akan melakukan QE. Dan QE ini akan membuat orang-orang punya uang banyak, teman-teman. Ini terjadi waktu COVID tahun 2021, di mana pemerintah Amerika melakukan QE dan mencetak uang besar-besaran, dan efeknya ke market adalah saat itu kripto mengalami peningkatan harga yang sangat luar biasa. Jadi dengan adanya QE yang akan datang di tahun 2026, walaupun ini masih belum jelas banget, tapi setidaknya sudah memberikan angin segar untuk market kripto menyambut di 2026, kalau bakal akan ada QE yang akan membuat warga Amerika itu punya uang untuk melakukan belanja. Ya, salah satu belanjanya adalah udah pasti adalah pada kripto, ya. Karena sebagian juga udah mulai berpikir pintar di mana mereka tidak mau habisin lagi hanya untuk sekedar belanja yang biasa saja, tapi mereka mau investasi. Nah, kemungkinan itulah dasar-dasar dari saya mengatakan bahwasanya bullish akan terjadi pada tahun 2026. Karena yang pertama adalah QT-nya sudah berakhir, jadi pengetatan dari sisi uangnya itu sudah berakhir. Yang kedua adalah suku bunga terus dipotong ya, dan di 2026 itu bakal ada beberapa kali lagi FOMC, dan itu kemungkinan suku bunganya akan terus diturunkan. Lalu kemudian stimulus cek yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Donald Trump, ya walaupun ini juga masih abu-abu, tapi ya paling tidak sudah ada beritanya, kita tinggal menunggu realisasinya terjadi di 2026. Dan terakhir itu adalah di QE-nya teman-teman ya. Jadi dengan adanya stimulus cek, terus kemudian suku bunga dipotong, QT sudah berakhir, maka QE bisa dilakukan kemungkinan besar di tahun 2026. Dan pemerintah akan mencetak uang kembali, ya. Karena inflasinya kan sudah bisa dikendalikan, jadi mereka akan mencetak uang kembali untuk mendorong belanja pada masyarakatnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi di masyarakatnya naik, maka itu akan memancing atau membuat terutama aset-aset kripto itu juga melakukan peningkatan harga, teman-teman. Jadi itu dasar-dasar saya mengatakan bahwasanya bullish kemungkinan besar terjadi pada tahun 2026. Nah, bagaimana dengan analisa marketnya? Saya akan bawa Anda untuk melakukan analisa market secara teknikal
pada Bitcoin ya. Dan mungkin Anda bisa lihat di layar ya. Kita buka dulu sebentar ya di layar. Ya oke, di layar sudah ada teman-teman ya. Jadi ini adalah Bitcoin, time frame yang saya gunakan adalah time frame yang 1 jam, tapi nanti kita pindahkan ke time frame daily ya. Dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga. Nah, kenapa saya buka yang time frame 1 jam? Karena sebentar lagi kita akan masuk kepada FOMC yang akan terjadi pada hari Kamis. Sekarang hari Selasa, artinya 2 hari lagi bakal akan ada FOMC. Jadi saya mau melihat dulu dari jangka pendeknya untuk menilai Bitcoin-nya. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah pergerakan, kalau kita lihat sekilas, ini adalah pattern yang disebut dengan triangle pattern, ya, ascending triangle pattern, ya. Mungkin saya akan tampilkan di layar, Anda bisa lihat kurang lebih seperti ini gambarnya, ya. Dan ya, kemungkinan besar yang akan saya lihat di sini adalah terjadi peningkatan pada harga, ya. Kemungkinan Bitcoin itu akan bisa meningkat dari harga sekarang dan akan menuju ke atas, karena ascending triangle pattern itu adalah pattern untuk bullish teman-teman ya. Jadi di time frame yang 1 jam ya, kemungkinan besar kita akan melihat Bitcoin itu akan mengalami peningkatan harga terus-menerus. Soalnya area support bawah ini terus-menerus naik, sedangkan area resisten ini masih bertahan di area yang sama. Ya, jadi area bawah ini terus-menerus melakukan peningkatan harga, bagian atas itu berada di level yang terus-menerus sama. Sekarang coba kita ke time frame yang lebih panjang, yaitu time frame daily ya. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, sebenarnya ini juga hampir mirip ya. Saya sudah bilang sebelumnya, jadi ini ada beberapa area penting banget untuk kripto, terutama Bitcoin ya, sebelum akhirnya dia bisa menuju ke fase bearish yang lebih parah ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya ada pergerakan ya. Kalau kita ambil dari bawah sini, pergerakan ini sebenarnya masih termasuk masuk ke tren naik teman-teman ya. Secara jangka panjang ini masih tren naik. Kita bisa lihat ya, higher low, higher high-nya di sini, higher low di sini lagi, higher high di sini lagi ya, atau di sini juga bisa ya. Jadi pada dasarnya ini adalah higher high baru, terus kemudian sekarang sedang membuat higher low yang baru ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi sedang membuat higher low yang baru di area situ. Dan teman-teman bisa melihat rata-rata penurunan yang terjadi dari higher high ke higher low ini berkisar kurang lebih 30-an% ya. Ini juga sama dari higher high menuju higher low. Ini juga 30-an% ya. Dan yang ini agak lebih dalam ya, agak lebih dalam ya. Kita lihat dari higher high ke higher low-nya ini kurang lebih ya 30-an% juga. Jadi sebenarnya pergerakan penurunannya itu sama persis dengan pola-pola yang sebelumnya, hanya saja penurunan kali ini jauh lebih dalam dibandingkan yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sini, ini sekitar 33%, ini 31%, ya ini mencapai 35%. Jadi dalam sendiri dia. Nah, cuman secara pola, market structure-nya, time frame yang satu hari ini masih menunjukkan pola tren naik. Dan batas bawahnya tentu saja ada di area sini. Ya. Jadi, apakah Bitcoin itu sebenarnya sudah masuk ke tren turun? Dalam jangka yang pendeknya, mungkin area sini, ya kalau kita pakai time frame, mungkin time frame 4 jam, ya, time frame 4 jam itu juga menunjukkan tren turun. Jadi, kita bisa melihat Bitcoin itu mengalami penurunan di area sini. Ya, nah di area sini itu dia mengalami penurunan. Kalaupun kita bikin trend line-nya, kita bisa melihat trend line yang terbentuk itu kurang lebih seperti ini ya. Trend line yang terbentuknya ya. Saya ambil yang ini aja ya. Nah, jadi trend line downtrend-nya itu masih terlihat seperti ini teman-teman. Ya, downtrend-nya. Jadi di area sini dia mengalami penurunan, tapi dia belum melewati batas bawah di sini. Area support dari time frame daily-nya atau weekly-nya itu berada di area yang satu ini ya. Nah, walaupun sebelumnya teman-teman, ini area-area penting sebenarnya sudah tembus ya. Waktu di harga 89 ribuan, dia sudah berhasil tembus juga ya. Dan sekarang juga sudah ada peningkatan di sini. Jadi, kalau dari Bitcoin sendiri, ini sebenarnya masih oke lah ya, masih bertahan ya. Level pentingnya itu ada di sekitar 70 ribuan di sini ya. Ada sekitar 75 ribu lah. 74-75, level yang sangat penting untuk Bitcoin yang menjadi benteng terakhir ya dari penurunan yang kemarin-kemarin terjadi, itu sekarang akan ada di level $75.000 atau $74.000. Antara itu teman-teman ya. Kalau ini tidak berhasil di break, maka kita akan melihat kemungkinan besar Bitcoin akan naik. Nah, cuman naiknya kali ini apakah bakal akan tembus all time high-nya lagi atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, dengan tadi penyajian berita-berita yang saya sampaikan di awal kepada Anda, menurut saya kemungkinan Bitcoin bisa mencapai all time high lagi. Bahkan harusnya tembus di angka
130.000 harusnya ya, bisa tembus di angka 130.000 ya. Soalnya kenapa? Karena berdasarkan dari beberapa berita yang tadi saya sajikan kepada Anda, 2026 itu adalah tahun di mana kemungkinan besar masyarakat itu akan mendapatkan lebih banyak uang sehingga belanja akan naik dan ini akan meningkatkan harga kripto itu juga mengalami peningkatan. Ya, ditambah lagi juga kan institusi bakal banyak masuk ke dalam aset kripto terutama Bitcoin yang sudah punya ETF-nya. Jadi ya 2026 ya kemungkinan besar kita akan melihat market kripto itu bisa naik. Cuman ya, again teman-teman ya, semua analisa yang kita buat ini, semua bisa salah apabila dari market itu terjadi manipulasi harga. Ternyata misalkan semua pemikiran kita sama, lalu kemudian wealth atau big fund itu justru melihat sebaliknya. Melihat kalau retail punya pemikiran yang sama, berarti bisa dilikuidasi. Jadi bisa aja wealth atau big fund itu melakukan likuidasi ke bawah dulu sebelum akhirnya dia melakukan nge-pump. Nah, kalau misalkan dia lakuin itu dan akhirnya Bitcoin tidak bisa mencapai all-time high-nya, maka justru kita akan melihat Bitcoin hanya akan sampai ke level-level sini, di atas 100.000 sampai 110.000, lalu kemudian Bitcoin akan kembali turun, dan ini akan membuat terjadinya namanya head and shoulder bottom, head and shoulder pattern, teman-teman ya. Jadi ada shoulder, ada dua shoulder di sini, satu head di sini. Nah, mudah-mudahan pola ini tidak terjadi, dan saya berharap tidak terjadi. Ya, karena 2026 harusnya menjadi tahun yang cukup bagus untuk kripto, di mana tadi ada begitu banyak news yang kemungkinan itu sangat bagus untuk kripto, teman-teman. So, 2026 kira-kira akan bullish atau akan bearish, teman-teman? Coba Anda komen nanti di bawah ya. Kalau menurut saya pribadi, kemungkinan besarnya ini akan bisa mengalami bullish ya. Tapi again, semua kembali pada analisa Anda sendiri juga ya. Semua data yang saya sajikan, semua analisa yang saya berikan ini tidak menjamin apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena di masa yang akan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada market, terhadap ekonomi, politik dalam negara, dan sebagainya. Ya, semua berpotensi terjadi. Dan semua analisa bisa menjadi salah ketika suatu kondisi global terjadi itu sangat luar biasa, misalnya kayak perang, politik yang memanas, dan sebagainya. Jadi semua analisa bisa aja kembali salah. Tapi paling tidak Anda sudah punya gambaran dari analisa-analisa yang saya berikan buat Anda, dan Anda sudah punya persiapan buat tahun 2026. Kalau memang market bisa potensi bullish untuk 2026, tidak ada salahnya kita mendapatkan cuan di tahun 2026 mengikuti pergerakan harga market yang kemungkinan besar akan naik. Kalau misalkan market udah naik dan kemudian turun, ya Anda udah bisa TP di situ, teman-teman. Ya. Oke. Menurut saya udah selesai, teman-teman, untuk video kita kali ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi penutup yang sangat bagus. Jadi walaupun masih tanggal 9 Desember 2025, paling tidak informasi ini akan jadi sangat berguna buat Anda untuk menentukan investasi Anda atau trading Anda yang Anda akan lakukan pada tahun 2025 ini sampai dengan tahun 2026. Intinya, kalau ada kesempatan, silakan ambil profit dari market. Kalau market sudah mengalami penurunan, ya silakan Anda cabut. Kecuali Anda trading di market future yang tidak mengenal mau market naik, market turun, Anda tetap bisa profit pada market future karena ada dua posisi yang Anda bisa trade, yaitu posisi long dan posisi short. Oke, saya rasa itu aja, teman-teman, dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda, memberikan input buat Anda untuk keputusan yang akan Anda buat ke depannya. Ya, dan saya pamit, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.